Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kembali kita dapat berjumpa bersama-sama. Saya berdoa agar sukacita Tuhan tetap memenuhi akan kehidupan kita senantiasa. Walaupun sudah sekian minggu ya kita beribadah di rumah, dan kita juga masing-masing kurang melakukan aktivitas di luar, tetapi biarlah sukacita Allah tetap ada di dalam hidup kita. Jangan sampai iblis mencuri sukacita yang Tuhan Yesus telah berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan bersyukur karena di tengah-tengah daripada situasi yang saat ini sedang terjadi, ada orang-orang yang sakit, ada virus yang mewabah dan mudah untuk terjangkit kepada banyak orang dan bisa menyebabkan banyak orang terjangkit akan penyakit ini dan bisa menimbulkan kematian. Dan selain itu juga di tengah-tengah daripada ekonomi daripada seluruh dunia yang saat ini sedang menurun, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih bisa pelihara kita. Dan khususnya sebagai gereja Tuhan, kita bersyukur bahwa walaupun ekonomi dunia saat ini menurun, tapi sebagai gereja Tuhan kita masih bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita masih bisa menolong akan orang-orang yang kesulitan. Ya, pertama-tama juga sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Anda yang selama ini sudah mendoakan dan juga sudah turut terlibat membantu pembagian daripada paket sembako kepada orang-orang yang berkekurangan di Kota Makassar. Dan juga terima kasih buat Anda juga yang sudah turut membagi, maksud saya turut memberikan bantuan sumbangan baik dalam bentuk tunai untuk dibelikan barang-barang maupun yang memberikan dalam bentuk barang secara langsung. Saya percaya bahwa semua ini kita lakukan supaya orang-orang yang kekurangan itu bisa terbantukan dalam masa-masa krisis seperti ini. Saudara, selama 2 minggu kita sudah membagikan bantuan dan tanpa terasa kita sudah jadi berkat bagi 200 keluarga di Kota Makassar berdasarkan catatan yang ada, bahkan mungkin lebih ya, sekitar seperti itu. Dan ini semua terjadi karena apa yang kita lakukan secara bersama-sama sebagai satu gereja Tuhan. Dan saya mau mendorong kepada setiap daripada kita, bila ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan, yang terkena dampak ekonomi daripada COVID-19 ini, jangan ragu, jangan malu untuk hubungi sekretariat gereja dan kita mencoba melakukan yang terbaik supaya saudara sekalian dapat tercukupi. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya walaupun mungkin usahanya menurun, walaupun mungkin usahanya jeblok, saya menganjurkan mari kita mengelola dana yang Tuhan berikan sebaik-baiknya. Dan kalau memang kita mempunyai berkat yang berkelebihan, ya mari kita upayakan untuk kita tetap bisa memberkati orang-orang yang kekurangan. Ada orang yang mengatakan seperti ini, ya seorang ekonom yang mengatakan seperti ini. Di zaman saat ini yang sedang terjadi, di masa krisis yang saat ini yang sedang terjadi, jangan cari kaya katanya. Jangan cari kaya. Karena untuk orang bisa bertahan hidup saja sudah lumayan. Terus kemudian dia melanjutkan seperti ini. Jangan cari kaya, yang penting bahwa kita masih bisa bertahan hidup, itu yang penting. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang di dalam masa krisis seperti ini, ya mungkin hanya beberapa sektor ekonomi yang bisa memberikan pendapatan yang lebih, tetapi sektor-sektor yang lain saat ini masih lesu. Nah, oleh sebab itu saudara, ya bukan berarti bahwa kita tidak bisa bekerja untuk kita bisa mendapatkan berkat yang lebih secara jasmani, secara keuangan, tetapi yang terutama adalah bagaimana supaya kita ini sebagai orang percaya tetap dapat terus bertahan hidup, dan bukan hanya bertahan hidup, tapi bagaimana juga kita mulai melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan.
Ya, di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan ya bahwa pada saat aku lapar, engkau memberi aku makanan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minuman. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Nah, mari kita melakukan apa yang Yesus perintahkan tersebut. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang saat ini kelaparan, kehausan, dan mereka ada yang beberapa yang tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Ya, secara singkat saya mau memberikan beberapa kesaksian daripada bantuan yang kita berikan ya dari dalam 2 minggu terakhir. Jadi ada satu bapak yang pada saat kita memberikan bantuan tersebut ya, kalau dilihat dari foto, bapak itu sepertinya punya toko, bukan punya toko sih, punya warung kecil ya, ada barang-barang jualan. Tapi kemudian waktu kami bagi barang tersebut, rupanya warung kecil tersebut dan rumah tersebut bukan punya bapak tersebut, tapi dia tinggal di rumah orang yang punya warung tersebut. Karena bapak tersebut rupanya diusir dari tempat tinggal dia selama ini. Dan waktu dia menerima bantuan tersebut, dia mencucurkan air matanya karena dia merasa sangat bersyukur ada orang yang peduli sama dia. Kita juga membagi bantuan kepada beberapa orang yang lain. Dan ada satu ibu yang kita bawakan bantuan, dan saudara kemudian dia mengontak kembali orang yang orang yang membawa bantuan tersebut, orang tentu dari gereja kita. Pada saat kita membawa bantuan tersebut, dan kemudian dia mengatakan dia minta sesuatu yang lain yang dia butuhkan. Dan di akhir daripada kalimat tersebut dia katakan, "Dek, tolong bantu karena saya sedang hamil." Nah saudara, jadi kita melihat bahwa ada begitu banyak orang saat ini yang mereka pendapatannya mendapatkan pendapatan sehari-hari, cuma cukup untuk makan sehari-hari. Jadi mereka dapat uang dan mereka makan dan untuk kehidupan sehari-hari. Dan mereka yang mendapatkan pendapatan seperti itu, mereka lah yang paling terkena ekonominya saat ini. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita terus doakan, mari kita terus terlibat dalam segala macam cara yang Anda bisa lakukan. Nah, mungkin ada beberapa di antara Anda yang berkata, "Pastor, saya mau nih terlibat untuk ikutan bagi." Ya, saudara, ya kita nanti akan pertimbangkan. Anda bisa kontak kami ya di gereja. Ya, bukan berarti Anda dilarang untuk ikutan, tapi memang karena situasi daripada PSBB ini, ya kami membatasi orang-orang yang pergi untuk membagi. Dan itu pun pada saat kita membagi, kita juga melakukan prosedur yang cukup ketat. Supaya ya jangan sampai ada yang tertular, mau menolong malah ketularan, kan bahaya ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, tapi kembali lagi kita bersyukur sebagai gereja Tuhan kita bisa menjadi berkat. Mari saya mengundang kita semua, mari terus berdoa agar sebagai gereja Tuhan kita dapat terus menjadi berkat bagi kota kita tercinta ya. Dan juga mari kita terus berdoa agar bangsa ini, agar seluruh dunia dan khususnya secara khusus kota Makassar ini bisa dapat melewati akan wabah pandemik ini secepatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama dari kitab Wahyu, di mana Tuhan ajarkan kepada kita untuk tabah, untuk kita bisa melewati situasi ini, dan melewatinya bukan cuma melewati biasa-biasa saja, tetapi melewatinya dengan sikap yang berkemenangan, dengan sikap yang walaupun ada kesulitan yang saya alami, saya tidak akan pernah menyerah. Itulah sikap kita sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita jemaat Tuhan untuk kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, di situ firman Tuhan berkata, "Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Ada yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita dalam kondisi di mana bukan dalam kondisi, situasi maksud saya. Ya, dalam situasi di mana kita baru saja merayakan Paskah dan kemudian 40 hari setelah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita akan merayakan hari raya Pantekosta tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini terjadi setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada murid-murid, ya bukan 12 murid, tetapi mungkin 2 dari 70 murid yang mereka kecewa. Kecewa karena apa? Karena mereka itu mempunyai pengharapan bahwa Yesus itu menjadi Mesias bagi Israel. Tapi sebagaimana saya sudah pernah sampaikan bahwa definisi Mesias daripada orang-orang Israel pada zaman tersebut dan bahkan sampai sekarang, Mesias tersebut adalah orang yang akan membawa Israel menjadi bangsa yang kuat, yang tidak lagi mengalami penjajahan. Nah, padahal definisi Mesias yang sebenarnya adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Nah, dua orang ini ya mereka mempunyai satu pengharapan, dan sebenarnya bukan cuma mereka yang punya pengharapan, tetapi sesungguhnya murid-murid yang lain juga punya pengharapan yang sama. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja bagi Israel dan membebaskan
orang-orang Israel daripada jajahan orang-orang Romawi pada saat tersebut. Itulah pengharapan mereka. Tetapi rupanya pengharapan mereka tersebut tidak terpenuhi, sehingga mereka menjadi kecewa dan mereka putus harapan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saat-saat ini di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita tidak berhati-hati, sekali lagi saya mau ulangi, kalau kita tidak berhati-hati, kita pun bisa menjadi orang Kristen yang kecewa. Mengapa kecewa? Ya karena situasi yang terjadi sekarang ini tidaklah sesuai dengan harapan daripada kebanyakan, ya sekali lagi saya ulangi, kebanyakan orang Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat kita, itu mutlak. Dan kita juga mempercayai bahwa Yesus menyembuhkan. Kita mempercayai Yesus melindungi. Kita mempercayai Yesus memberkati. Kita percaya itu semua. Tapi saudara, apa yang terjadi saat-saat ini? Banyak teologi yang akhirnya bertabrakan satu sama lain. Bukan berarti teologi tersebut salah, tetapi problem yang terjadi adalah seperti ini. Ada orang-orang percaya yang bisa saya katakan pemahaman tentang firman-Nya belum lengkap. Karena ada orang-orang percaya yang mempercayai bahwa sebagai orang percaya tentu dong kita dilindungi Tuhan. Tentu kita tidak akan mengalami sakit penyakit karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dan kemudian ada juga yang percaya tentu dong ya, walaupun krisis ini terjadi, kita sebagai orang Kristen tetap diberkati dong. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memberkati kehidupan kita. Tapi kalau secara kasat mata kita bisa melihat bagaimana orang Kristen pun kena sakit. Orang Kristen pun ekonominya pun mengalami kemerosotan. Orang Kristen pun bahkan, maaf kata, saya pun turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi. Ada orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang akhirnya meninggal karena wabah ini. Nah saudara, kalau kita melihat ini, mengapa Tuhan sepertinya tidak menyelamatkan orang percaya? Mengapa sepertinya orang percaya pun mengalami sama seperti yang dihadapi oleh orang-orang yang belum percaya? Ini masalah yang pertama yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan, maksudnya bukan murid-murid Tuhan Yesus ya. Maksudnya ini masalah yang pertama terjadi kepada sebagian daripada orang Kristen yang hidup sekarang. Sama seperti dua murid ini, bahkan bukan cuma dua murid ini. Kalau kita baca secara lengkap ya kisah daripada murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit ya, kekecewaan mereka juga, kekecewaan yang dialami oleh dua orang murid ini juga dialami oleh murid-murid yang lain. Pengharapan mereka Yesus yang menjadi raja sepertinya sirna, sepertinya punah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kejadian yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat ini juga sedang kita alami. Itu yang pertama. Ada masalah seperti itu. Nah, masalah yang kedua yang kita bisa pelajari, yang relevan buat hidup kita juga saat ini dari kisah ini adalah, kalau kita melihat saat ini adalah murid-murid ini terlalu fokus kepada masalah yang terjadi. Saking fokusnya kepada masalah yang terjadi, itu membuat mereka sampai mereka gak kenal Yesus yang jalan sama-sama mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 ini, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, saya mau katakan kepada setiap daripada kita, kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak melihat Tuhan. Kita bisa tahu ayat firman Tuhan tetapi tidak menyelami arti dan kebenaran dari ayat firman Tuhan tersebut. Semua manusia percaya atau tidak percaya, ya sekali lagi saya ulangi, semua manusia
Mereka bisa jadi manusia yang percaya kepada Tuhan, atau mereka bisa jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melafalkan, bukan cuma menghafalkan, melafalkan ayat firman Tuhan, tetapi belum tentu mereka menyelami apa yang Yesus ajarkan. Mereka bisa tahu firman, dengar firman, tahu pengajaran Yesus, tetapi mereka belum tentu menyelami apa yang Yesus ajarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan, sepanjang hidup Yesus, semua murid-murid Yesus punya pengharapan yang sama. Mereka punya pengharapan Yesus menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Saudara, pengharapan ini muncul karena pengajaran dari masa lalu mereka. Di masa lalu mereka di perjanjian lama yang kita di kitab-kitab yang kita kenal sebagai perjanjian lama, mereka tahu bahwa akan ada Mesias yang akan lahir, dan apa yang mereka pelajari sebenarnya adalah pelajaran yang belum lengkap, karena di dalam pengetahuan mereka Mesias tersebut akan membebaskan hanya orang Israel. Dan saudara, pengharapan yang belum lengkap ini ditambah dengan mujizat-mujizat Yesus yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang buta, membuat orang buta bisa melihat. Yesus kemudian bisa membuat orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang sakit kusta sembuh. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, Yesus kemudian berjalan di atas air. Dan saudara, mereka punya pengharapan ini, dan kemudian mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan, mereka terpukau. Dan sehingga mereka melihat ini Mesias yang cocok untuk menjadi pembebas daripada bangsa Israel. Namun ketika Yesus mati di atas kayu salib, mereka terkejut. Mereka kemudian menanyakan, kemana Yesus yang mampu membangkitkan orang mati? Di mana Yesus yang membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan mampu memberi makan 5.000 orang tersebut? Di mana mujizat-mujizat tersebut? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, kalau kita terlalu fokus kepada mujizat tanpa kita fokus kepada pribadi Yesus, ada kalanya bisa membuat mata kita tertutup pada saat masalah terjadi. Sekali lagi saya ulangi, pada saat kita fokus kepada mujizat, kita fokus kepada berkat, kita fokus kepada apa yang kita terima dari Yesus, tanpa kita fokus kepada pribadi Yesus, itu bisa membuat mata kita tertutup pada saat masalah terjadi. Kita melihat mujizat Yesus, kita melihat kesembuhan, dan kita melihat segalanya, tetapi kita gagal untuk mengenal pribadi Yesus. Saudara, kita bersyukur kalau kita alami mujizat Tuhan, itu adalah anugerah. Kita bersyukur kalau kita disembuhkan, kita bersyukur kalau kita menerima berkat yang melimpah. Tapi jangan sampai kita gagal untuk mengenal kepribadian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, ini yang sebenarnya terjadi dengan murid-muridnya. Mereka gagal untuk memiliki pikiran Yesus. Jadi saudara, ini yang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Mereka gagal untuk memiliki pikiran Yesus, padahal Yesus sudah berulang kali sampaikan bahwa dia harus menderita, dia harus disalibkan dan dibangkitkan. Namun murid-muridnya gagal untuk melihat hal tersebut. Sampai Yesus berkata di dalam ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah saudara, inilah yang terjadi ya terhadap murid-muridnya. Dan ini juga, maaf kata, ini terjadi juga kepada sebagian daripada orang percaya. Kita gagal untuk mengikuti alur pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik. Dalam sejarah dunia ini, bila kita membacanya, ada masa-masa yang baik, ada masa-masa yang buruk. Ada masa-masa di mana ada wabah yang begitu besar yang terjadi, dan juga ada masa-masa di mana ada masa-masa yang baik, di mana ekonomi melaju.
Ada masa-masa di mana, maaf kata, orang Kristen itu mengalami aniaya. Mereka alami yang namanya pembunuhan massal. Dan sepertinya mengapa Tuhan tidak menolong mereka. Ada masa-masa yang demikian. Yang ada kalanya kita sebagai manusia normal, kalau kita pikirkan, mengapa Tuhan izinkan itu semua untuk terjadi. Nah saudara, saya mau untuk kita sebagai orang percaya saat ini, kita belajar untuk melihat rencana Tuhan Yesus lebih daripada rencana pribadi kita. Yang terjadi kepada kedua murid ini dan juga kepada murid-murid yang lain adalah seperti ini. Mereka lebih melihat rencana pribadi saya, melihat rencana pribadi kami daripada melihat rencana Yesus. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa keluar daripada kedua permasalahan tersebut dalam hidup kita? Karena apabila kita hanya fokus kepada masalah kita, kepada problem yang kita hadapi, maka kita akan gagal untuk melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa keluar dari problem tersebut? Di dalam ayat 25 sampai 27, situ firman Tuhan berkata seperti ini. Oh, kita sudah baca tadi ayat 25 dan 26, ayat yang ke-27. Di situ firman Tuhan berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus harus membawa kedua murid ini ke dalam firman Tuhan. Yesus harus menjelaskan tentang siapa dia, tentang rencana Allah, tentang apa yang Allah mau lakukan untuk dunia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau katakan adalah seperti ini. Bahwa Yesus menginginkan kita sebagai orang percaya untuk bisa memiliki pikiran Kristus, untuk bisa keluar daripada problema yang kita hadapi. Sekali lagi, untuk memiliki pikiran Kristus untuk bisa keluar daripada problema yang kita hadapi. Nah, kita tadi sudah pelajari dua problema manusia yang dialami oleh murid-muridnya yang lalu dan oleh kita semua juga saat-saat ini. Nah, saudara, memang ada firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa pikiranku jauh lebih tinggi daripada pikiranmu, rancanganku jauh lebih tinggi daripada rancanganmu. Memang kita harus mengakui bahwa cara berpikir Allah itu kita tidak dapat selami 100%. Ada langkah-langkah Allah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa memahami pemikiran Allah 100%. Tapi sebagai orang percaya, kita bisa mengikuti alur pemikiran Allah. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita bisa mengikuti alur pemikiran Allah. Tadi saya sudah katakan, Yesus membawa murid-muridnya untuk kembali mengingat akan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Yesus tunjukkan ayat demi ayat dalam firman Tuhan untuk murid-muridnya mengerti alur pikiran Allah. Saudara, kalau kita mengikuti alur firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, alur pemikiran Allah sederhana. Dia hanya mau supaya setiap orang yang telah Dia ciptakan untuk kembali terkoneksi dengan Dia, untuk kembali terhubung dengan Dia. Saudara, Yesus mati untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk kita yang sudah percaya, bukan, tapi Yesus mati untuk semua umat manusia. Dan saya mau katakan bahwa Dia mencintai kita yang sudah percaya sama seperti Dia mencintai orang yang berdosa. Kasihnya Dia sama, tidak pernah berubah.
Dia mengasihi semua orang. Dia tidak pandang suku, dia tidak pandang etnis, dia tidak pandang Anda berasal dari mana, tetapi dia mengasihi semua orang. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda bertanya, kalau gitu apa perbedaan antara kita yang sudah percaya dengan orang yang belum percaya? Ya tentu tetap berbeda, karena pada saat kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anaknya. Dan pada saat kita menjadi anak-anaknya, kita mendapatkan privilege, kita mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, untuk kita bisa berbicara dengan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah saudara, yang sangat disayangkan adalah ada orang-orang percaya yang karena mereka pikir mereka bisa berbicara dengan Allah, maka mereka bisa mengatur Allah. Karena mereka berpikir dengan kita berdoa, maka kita bisa mengatur Tuhan. Saudara, sesungguhnya pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca firman Tuhan, bukan kita yang atur Tuhan, tetapi Tuhanlah yang atur kita. Bukan pikiran Tuhan yang disesuaikan dengan pikiran kita, tetapi sesungguhnya pikiran kita lah yang harus disesuaikan dengan pikiran Dia. Nah, problem yang terjadi dengan banyak orang percaya adalah seperti ini. Seringkali kita terlalu memaksakan kehendak kita, sehingga kekristenan menurut kita adalah Tuhan harus ikutin maunya saya. Dan oleh sebab itu ada orang-orang percaya yang tidak siap pada saat menghadapi krisis ini. Mereka bertanya-tanya, Tuhan mengapa Engkau izinkan ini semua terjadi? Tuhan mengapa Engkau membuat orang-orang yang saya kasih akhirnya kena penyakit? Tuhan mengapa sampai ada orang-orang yang saya kasih akhirnya meninggal karena wabah ini? Saudara, ya saya mau katakan ada kalanya kita gagal untuk mengikuti alur pikiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita gagal mengikuti alur pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus, fokus kita bukanlah kepada Tuhan, tapi fokus kita adalah kepada bagaimana supaya hidup saya jadi lebih baik, bagaimana supaya hidup saya lebih diberkati, bagaimana supaya hidup saya lebih maju. Dengarkan baik-baik, bila kehidupan kekristenan Anda hanya fokus kepada berkat Tuhan, kalau Anda ukur kekristenan Anda dengan berkat yang Anda miliki, maka Anda akan menjadi orang Kristen yang frustasi dengan kehidupan kekristenan Anda. Karena saya mau katakan, kehidupan kekristenan kita tidak bisa diukur dengan berkat yang kita punyai. Kehidupan kekristenan kita sesungguhnya telah ada bagian yang Tuhan telah tetapkan. Ada tujuan yang Tuhan telah berikan. Ada rencana yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing orang. Kalau ada yang diberkati lebih, puji Tuhan, bersyukur. Karena memang Tuhan percayakan orang tersebut untuk mengalami berkat yang jauh lebih melimpah daripada yang kita punya. Tapi mereka juga mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mereka bisa mengelola berkat yang mereka punya, untuk mereka bisa lakukan untuk perlebaran kerajaan Allah. Ada orang-orang juga yang mungkin lebih ahli dalam berbagai macam bidang yang lain yang kita tidak ahli di dalamnya. Dan keahlian tersebut Tuhan berikan supaya lewat keahlian tersebut nama Tuhan juga dipermuliakan. Ada orang-orang juga yang hidupnya dari kesulitan tetapi kemudian menjadi berhasil. Kalau mereka alami demikian karena Tuhan juga punya rencana dalam hidup mereka. Bila mereka gagal untuk melaksanakan rencana Tuhan, itu antara Tuhan dengan mereka. Gak usah kita pusingin. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita sebagai orang percaya fokus kepada rencana Tuhan. Bagaimana kita menggenapi rencana tersebut dalam kehidupan kita. Nah, inilah alur pikiran Tuhan. Alur pikiran Tuhan adalah bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan di mana lewat kehidupan kita ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, kerajaannya semakin diperlebar. Yesus datang dengan satu tujuan, untuk Dia menebus dosa umat manusia. Dan kita pun terlahir di dunia ini karena ada tujuan Tuhan supaya lewat kehidupan kita masing-masing nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin banyak orang kenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah alur pikiran Tuhan. Kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita akan menemukan bagaimana Allah terus-menerus berupaya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Inilah alur pemikiran Dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya mau katakan kepada setiap daripada kita semua pada hari ini, saya mau mengajak kita semua bagaimana supaya kita menjadi orang-orang percaya yang menggenapi akan rencananya. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Lukas tadi, para murid fokus kepada bagaimana bangsa Israel bisa diselamatkan. Karena mereka berpikir bila bangsa Israel diselamatkan, maka hidup saya akan lebih baik. Padahal Yesus datang bukan hanya agar Israel diselamatkan, tapi seluruh dunia diselamatkan. Saudara, pada saat kenaikan Tuhan Yesus, pada hari di mana Yesus naik ke surga, dan dia menjanjikan akan Roh Kudus-Nya. Dan kita tahu murid-muridnya berkumpul di Yerusalem. Dan kemudian pada hari raya Pantekosta dicurahkan Roh Kudus-Nya. Dan kemudian murid-muridnya jadi mengerti tentang arti daripada kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka murid-muridnya tidak lagi fokus kepada dirinya sendiri. Mereka fokus kepada rencana Tuhan. Mereka fokus kepada alur pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi. Sesudah murid-muridnya mengerti alur pikiran daripada Yesus, mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Thomas yang dahulunya tidak percaya kalau sebelum dia mencucukkan jarinya di tangan Yesus yang berlobang. Dan setelah dia mencucukkan jarinya dan setelah dia mengalami pengalaman Pantekosta, dia dipenuhi oleh dengan kuasa Roh Kudus. Dia kemudian memberitakan Injil sampai ke India dan sampai akhirnya dia menemui ajalnya di sana dengan dihujani tombak. Dan sampai saat ini gereja yang Thomas dirikan masih ada di sana. Andreas yang merupakan salah seorang murid Yesus, dia mati dengan cara disalib terbalik di Yunani. Tapi sebelum dia mati, dia dicambuki terlebih dahulu. Dan pada saat dia mau mati, salah satu murid daripada Andreas berkata seperti ini. Andreas berkata kepada muridnya, "Sungguh aku bangga, aku bisa mati dengan cara yang sama dengan Tuhanku." Karena mereka sudah mengerti alur daripada pikiran Yesus. Bartolomeus mati dengan cara dicambuk sampai semua kulitnya terlepas. Dia pergi menginjil di seluruh Asia. Yakobus, murid Yesus yang paling pertama yang mati, dia mati dengan cara dipenggal. Dan pada saat sebelum dia dipenggal, dia dianiaya, dia dipenjara, dan kemudian prajurit yang melihat bagaimana Yakobus mempertahankan imannya sedemikian rupa, akhirnya prajurit Romawi ini pun terima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dan dia pun akhirnya mati juga untuk dipenggal. Nah saudara, masih banyak cerita yang lain di mana murid-murid Yesus yang akhirnya mereka mengerti alur pikiran daripada Yesus, akhirnya mereka menggenapi tujuan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, ya mungkin Anda berkata, "Pastor, kok khotbahnya menyeramkan sih hari ini tentang orang-orang yang mengalami aniaya." Saudara, kita bersyukur bahwa kita hidup di zaman saat ini di mana secara hukum bangsa kita sudah jauh lebih baik. Di seluruh dunia kita sudah mengalami yang dinamakan hak asasi manusia sudah dihormati, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan. Tetapi inti daripada firman Tuhan saya cuma mau sampaikan ini, bahwa problema bisa ada, masalah bisa ada, tapi mari kita sebagai orang percaya, mari kita melihat semua ini dengan cara berpikir Yesus. Dengan cara, maksudnya cara berpikir sesuai dengan alurnya Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan cara kita berpikir. Mari kita fokus kepada Dia, kepada tujuannya. Bukan fokus kepada diri kita sendiri. Saudara, kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan, karena inilah yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Mungkin kita berpikir seberapa kuat kita sebagai satu gereja Tuhan untuk melakukannya. Kita gak pernah tahu seberapa kuat kita mampu melakukannya.
Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan yang sudah menyuruh, dan kita cuma taat untuk melakukan apa yang Yesus suruh untuk kita lakukan. Saya mengajak kita semua, mari kita jadi berkat. Mari kita mengelola apa yang kita punya sebaik-baiknya. Bukan kita boros, bukan berarti kita menghambur-hambur, bukan. Tapi mari kita jadi berkat seperti apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Saya mempercayai pada saat kita taat, maka kita akan mengenapi rencananya. Demikian juga bukan cuma untuk taat gereja kita taat, tapi sebagai pribadi, masing-masing pribadi kita, mari kita taat dengan apa yang Yesus perintahkan untuk kita suruh. Untuk apa yang kita harus genapi dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya mau katakan, Anda susah, Anda kaya, Anda saat ini mengalami kesulitan, atau Anda sedang mengalami keberhasilan, mari kita gunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sekali lagi menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami berterima kasih, bersyukur semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan kami jadi pribadi-pribadi yang mengenal akan Kau secara pribadi, mengenal akan firman-Mu, mengetahui alur pikiran-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi akan rencana Tuhan. Dalam masa-masa krisis seperti ini, ajar kami untuk bisa mengikuti alur pikiran-Mu, sehingga Tuhan kami tidak fokus kepada kesulitan kami, tapi kami fokus kepada Engkau Tuhan. Kami tidak fokus kepada Tuhan jualan kami lagi gak laku, Tuhan aku lagi gak kerja, Tuhan aku lagi menghadapi masalah, mana aku bisa mencukupi keluargaku. Ajar kami untuk tidak fokus kepada hal tersebut, tapi fokus kepada Engkau. Dan pada saat kami fokus kepadamu, ajar kami untuk mengenali suara-Mu ya Tuhan, mengenali panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang dapat tertanam, berakar, serta bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.